Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah asal usul atau asal mula dari sebuah daerah yang sekarang bisa dikatakan adalah sebuah wisata alam yang sangat terkenal. Mari kita simak cerita tersebut. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Alfi Bushra, dan video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah sastra anak. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang asal muasal terjadinya Telaga Sarangan atau yang disebut dengan Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di daerah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Setiap harinya mereka hidup dengan sederhana di tepian hutan di sebuah gubuk yang kecil. Di sana suhunya sangat dingin sehingga mereka betah tinggal di sana. Dan Ki Jalilung sehari-harinya itu bekerja sebagai petani, di mana dia selalu bercocok tanam. Nah, pada kesempatan ini dia sangat senang sekali karena tanaman jagung yang ditanamnya sekarang sudah siap panen dan mulai kokoh serta sudah mulai menguning. Dia sangat senang sekali. Dan akhirnya Ki Jalilung ini pun pulang untuk istirahat dan makan. Hari ini mungkin cukuplah untuk senang-senangnya, karena tubuhku sudah lelah dan juga aku sudah sangat senang melihat jagung-jagungku yang sudah besar-besar. Setelah istirahat, kepaginya dia pun izin ke istrinya untuk pergi ke ladang kembali untuk bercocok tanam. Nyi, Ki Jalilung pun berkata, "Nyi, aku mau pergi ke ladang dulu. Aku pamit dulu ya." Nyi Jalilung pun menjawab, "Iya Ki, kamu pergi saja. Nanti kalau pulang jangan malam-malam. Soalnya di sini belum ada listrik, jadinya nanti kamu tersesat di jalan." Selanjutnya Ki Jalilung pun berjalan menuju ke ladangnya. Nah, setelah tiba di ladang, dia sangat kaget sekali karena melihat sebuah telur yang putih keemasan yang terletak di balik pohon besar di bawah semak-semak. Dia pun penasaran dan menggali lubang untuk mengambil telur tersebut. Dia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang untuk dimasak istrinya. Pada hari itu, Ki Jalilung sangat senang sehingga dia pulang dari ladang itu tidak terlalu sore dan tidak terlalu malam, karena dia saking laparnya dan ingin segera menghabiskan telur itu. Dia pun segera pulang supaya telur itu bisa segera dimasak oleh istrinya. Dia pun pulang untuk mengasihkan telur itu ke istrinya. Dia pun berjalan dengan rasa senang. Ki Jalilung pun berjalan. Sungguh beruntung aku kayaknya. Aku membawa sebuah telur yang sangat besar, warnanya putih keemasan. Mungkin nanti istriku tahu ini telur apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang? Kamu? Sudah. Apa yang kamu bawa tadi?
Oh ini, aku mau bawa sebuah telur. Apa kamu tahu telur ini? Warnanya sangat cantik. Dia berwarna putih keemasan. Oh, aku tidak tahu telur apa itu. Sepertinya telur itu sangat enak untuk dimasak karena dia mempunyai ukuran yang besar. Jadinya nanti aku segera masak untuk kita makan nanti malam. Oke, baik. Ini telurnya aku bawa di dalam sak. Segera bawa masuk. Siap. Dibawa masuk telur itu oleh Ki Jalilung. Setelah menunggu lama, akhirnya Ki Jalilung sudah siap untuk makan dengan istrinya, yaitu Ki Jalilung. Mereka makan dengan nasi, dengan lauk, telur yang dibawanya dari ladang tersebut. Makanlah kedua suami istri itu dengan lahap sampai terasa sudah kenyang. Mereka berdua pun minum. Setelah minum, Ki Jalilung merasa ada sesuatu yang tertinggal yang berada di ladang. Akhirnya Ki Jalilung pun izin kepada istrinya untuk pergi ke ladang karena ada cangkul dan sabit yang masih tertinggal di ladang. Nyi, aku izin dulu ya. Aku mau pergi ke ladang, mau ngambil cangkul sama sabit. Takutnya nanti diambil orang. Besok aku gak bisa pergi lagi ke ladang. Oke. Hati-hati Ki ya. Nanti jangan malam-malam. Habis ngambil langsung pulang ya. Oke. Nanti aku langsung pulang. Di perjalanan, Ki Jalilung sangat senang karena perutnya kenyang dan istrinya pun senang karena mengetahui telur tersebut baru ditemuinya. Setelah sampai di ladang, badannya itu terasa sangat panas dan dia pun segera mengambil cangkul dan sabitnya untuk dibawanya pulang. Tapi dia sungguh tidak sangat untuk menahan panasnya di badannya tersebut. Kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah danau. Wah, sudah panas sekali ini anak diriku. Aku pergi ke danau dulu lah untuk rehat, untuk mendinginkan badanku. Berjalanlah Ki Jalilung menuju ke danau tersebut untuk berendam sebentar. Terasa sangat segar air di danau ini. Setelah dia merasakan tubuhnya segar kembali, dia pun memutuskan untuk segera mengambil cangkulnya dan sabit untuk segera pulang. Tiba-tiba ada sebuah berita yang mengguncangkan, yaitu tumbuh kuku dan sisik pada tubuh dari Ki Jalilung ini. Dan akhirnya Ki Jalilung ini pun segera masuk ke danau tersebut untuk membersihkannya. Tapi karena sudah tidak bisa dibersihkan, dia pun tinggal di dalam danau tersebut. Hal tersebut sama halnya yang dirasakan oleh Ki Jalilung, di mana dia sangat kepanasan dan ingin segera menyusul ke Ki Jalilung. Dia pun memutuskan menyusul Ki Jalilung ke ladang. Dengan langkah cepat dia menuju ke Ki Jalilung. Dan di tengah perjalanan dia mendengar ada suara naga. Kemudian dia menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata di sana ada seekor naga yang berada di samping dari danau. Dia pun dengan tubuh yang panas, dia pun segera memutuskan untuk menceburkan diri ke danau untuk supaya badannya segar kembali. Hal tersebut sama dengan Ki Jalilung, di mana Ki Jalilung ini tumbuh kuku dan sisik di badannya yang menyerupai seekor naga. Maka singkat cerita, kedua
suami istri ini menjadi dua naga yang menjaga danau tersebut. Nah, karena kedua suami istri ini menjadi naga, dia mengitari terus-menerus danau tersebut sehingga danau tersebut menjadi lebar, dan sekarang ada tumbuh pulau di tengah danau tersebut yang dinamakan Telaga Sarangan, yaitu asal muasal dari tumbuhnya seekor naga yang konon ceritanya masih dipercaya oleh kalangan warga sekitar, di mana kedua naga ini masih berada di dasar telaga tersebut dan belum memunculkan dirinya ke permukaan. Mungkin itu cerita yang saya sampaikan dari sebuah asal muasal terbentuknya nama Telaga Sarangan atau yang disebut Telaga Naga. Terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya pada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.